Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Heri Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar ataupun mengatasi handphone Redmi Note 9 ada terkena air, misalnya kecebur ataupun kehujanan. Kalau kita mengetahui terkena air ataupun kecebur, meskipun handphone dalam kondisi masih hidup, jangan kita biarkan, soalnya biasanya dalam hitungan jam handphone kita akan mengalami berbagai masalah ataupun error, baik tidak bisa ngecas, tidak ada suara, ataupun layarnya blank, jadi ataupun hanya bergetar saja. Itu kita harus lakukan pembongkaran dengan alasan supaya handphone kita akan mengalami kerusakan yang lebih ringan ataupun tidak melakukan penggantian spare ataupun yang lebih mahal lagi, seperti itu. Jadi syukur-syukur misalnya kita langsung laksanakan pembongkaran, kita ikuti video yang kita tutorialkan ini, tidak jadi rusak parah ataupun jadi hidup normal kembali tanpa penggantian spare part, seperti itu. Dengan catatan biasanya harus kita lakukan dengan cepat, misalnya hanya hitungan jam saja. Habis kecebur misalnya datang ke rumah, langsung kita bongkar, kita keringkan, biasanya langsung kembali normal, seperti itu. Pertama kali kita lepas dulu untuk SIM trinya. Setelah kita lepas, selanjutnya kita bongkar menggunakan karter. Kalau kita ini hanya menggunakan alat yang seadanya saja, pertama kita gunakan karter seperti ini fungsinya untuk buka pertama saja. Selanjutnya bisa gunakan bekas kartu seperti ini yang sudah rusak, ataupun juga bekas kartu SIM juga bisa, ataupun juga misalnya kita mau beli alat juga bisa. Tapi kalau misalnya mau beli alat keburu rusak handphonenya, jadi kita manfaatkan apa yang ada dulu. Jadi kalau misalnya bukan teknisi handphone, biasanya banyak bekas kartu SIM juga bisa. Bekas kartu SIM yang rusak ini juga bisa, seperti ini. Jadi kita bongkar dulu, pertama kali kita bikin celah, selanjutnya bisa kita langsung menggunakan ini yang biar simpelnya saja, itu seperti itu. Ini sudah kita, kalau misalnya agak susah pelan-pelan saja karena masih belum pernah dibongkar, ataupun juga kita juga baru melakukan pembongkaran. Nah, di dekat on off satu lagi tipnya, jangan kita langsung copot keras-keras, soalnya di sini ada fleksibel on off seperti ini. Nah, nih kita kelilingin sampai dia 100% dikelilingin. Nah, biasanya di bagian sudut yang agak susah, sudut-sudut, tapi kalau di tengah-tengah agak mudah. Tapi kalau sudah setiap sudutnya terbuka semua, biasanya enak. Nah, satu lagi tipnya, kalau belum pernah dibongkar, biasanya ini nempel di bagian ini, baik dari SIM tray-nya ataupun trackpad-nya. Jadi caranya adalah kita bongkar, kita tekan dulu dengan keras seperti ini. Nah, kita ulang-ulangi, kita tekan supaya lemnya tidak nempel, jadi lepas. Ini karena ini sudah kita lepas, jadi agak mudah seperti itu. Nah, ini kalau misalnya nempel, ini tidak nempel karena sudah kita tekan tadi, seperti itu. Jadi lemnya ini nempelnya di pinggirnya ini, bagian sini juga nempel seperti ini. Ini sudah kita lepas seperti ini. Nah, ini untuk penanganan pertama sudah selesai, sudah bisa kita diamin, bisa kita jemur ataupun kita hair dryer seperti itu. Lebih bagusnya kita langsung gunakan obeng saja, obeng plus. Bisa mampir di toko listrik juga bisa. Intinya obengnya yang plus, yang kecil. Ataupun bekas obeng mesin jahit juga bisa. Nah, kita buka dulu baut-bautnya nih. Tapi yang pertama kita buka bagian atas, karena di sini untuk melepaskan baterai. Jadi kita buka dulu bagian atas. Nah, untuk baut-bautnya kita usahakan taruh di magnet ataupun taruh di gelas supaya jangan lari kemana-mana, seperti itu. Untuk baut bagian atas ini warnanya putih semua, kuning semua, panjang, tapi bagian bawah ada lebih pendek. Nah, seperti ini, ada yang di sini bagian bawah ini pendek hitam, tapi ini ada kuning yang panjang. Kalau yang kuning ini ada dua tipe bautnya, tapi tidak masalah, dicocokkan saja.
Ini semuanya sudah selesai. Karena ini sudah kita bongkar, selanjutnya kita gunakan karter seperti ini. Angkatnya seperti ini. Nah, ini tidak ada yang nempel lagi, kita bisa angkat. Lepas untuk penutupnya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada fingerprint, kita gunakan kuku saja, kita lepas. Nah, ini sudah lepas. Ini sudah fingerprint, sudah lepas. Kemudian di sini ada fleksibel untuk bagian bawah, MB itu motherboard untuk menghubungkan mesin di bawah. Di sini ada soket lagi, ini yang putih, ada putih ini untuk baterai. Jadi kita lepas dulu baterai supaya arus tidak jadi lewat dari baterai keluar ke PCB. Ini ada fleksibel LCD, bisa kita lepas juga. Nah, ini sudah selesai untuk bongkar lepas untuk PCB-nya. Karena ini baterai sudah kita lepas. Di sini ada satu lagi nih, kita lepas untuk motherboard. Gunakan kuku semua. Selanjutnya di sini ada plastik penutup, ini bisa kita lepas juga. Ini untuk kamera. Nah, untuk kamera kita lepas. Di sini bisa kita lepas juga untuk kameranya. Nah, jangan takut salah, kalau perlu kita fotoin dulu, kita gambar. Ini kamera satu, kita taruh sini misalnya, kita bikin persis sama posisinya seperti ini. Yang dua seperti ini. Nah, jadi posisinya sama dengan di sini. Ini bagian bawah, soket bagian bawah. Ini ada speaker. Nah, untuk speakernya nempel ke bagian sini dia. Jadi ini jangan tidak dipasang karena di sini ada untuk speaker. Ini sudah lepas. Selanjutnya ini sudah kita lepas, bisa kita angkat PCB-nya. Untuk mengangkatnya bisa kita gunakan. Nah, di sini ada satu lagi, ada antena yang panjang. Ya, antena bisa kita lepas dulu. Ini soket kamera depan, bisa kita lepas juga. Nah, kamera depan bisa kita copot. Ini bisa kita lepas, tarik saja nih, karena ini seperti Hansa Plus saja. Ini kamera depan kita pisahin seperti itu. Nah, di sini ada antena, kita congkel menggunakan karter, soalnya ini tipis, jangan menggunakan kuku. Nah, nih hati-hati congkelnya, jangan terlalu keras, pelan tapi tetap bisa lepas seperti itu. Ini bisa kita lepas. Nah, supaya kita mengangkat PCB-nya. Ini selanjutnya bisa kita angkat PCB-nya. Angkatnya dari sini juga bisa. Nah, ini jangan dari sini. Kalau dari sini tidak bisa karena ada nyangkut, ada pengunci dari sini, dari dekat LCD, bukan LCD tapi dekat kamera bagian luar. Nah, ini bisa kita angkat seperti ini. Nah, inilah PCB-nya. Kalau misalnya ada masuk air, kita lepas seperti ini. Untuk selanjutnya bisa kita lepas untuk kamera yang besarnya. Ini kamera yang besar, di sini kita copot saja. Ini kamera yang kecil, ini kita pisah seperti ini. Jadi posisinya seperti ini, sama persis waktu di sini. Nah, ini yang besar, ini yang kecil. Ini bagian luar tadi nempel sini. Ini yang bagian kamera depan di sini. Posisinya seperti itu. Selanjutnya di sini pelat ini aman, tidak bisa dibuka. Nah, cuman ada lubang ini, tapi kalau misalnya dia terlalu banyak bekas air, ini kita harus bongkar. Tapi kalau misalnya ini tidak terlalu banyak bekas air, bisa kita panasin saja, keringin. Nah, di sini bisa kita lepas. Nah, di sini IC tidak bisa untuk masuk air, tidak ada lubang. Tapi di sini ada 2 biji lubang ini. Kemungkinan kalau misalnya terlalu lama terendam bisa masuk air, tapi kalau untuk sekali lewat saja kehujanan saya kira tidak sampai masuk. Nah, di sini aman, tidak bisa masuk air. Nah, di sini juga aman bagian luar, tapi bagian samping bisa ada masuk celananya. Nah, ini bisa kita lepas untuk PCB-nya, kita buka PCB-nya, kita gunakan ini. Nah, ini penutupnya bisa dilepas ini seperti ini. Nah, setelah terbuka bisa kita melepas. Nah, ini kita buka seperti ini. Nah, ini nah, di sini biasanya di sini ada IC-nya, IC CPU power di sini biasanya. Nah, ini sini harus kita pastikan harus benar-benar kering. Nah, kita lepas dulu seperti ini. Yang di sini juga kita cek kalau misalnya bisa. Nah, ini bisa dibuka. Nah, kita bisa dibuka ya. Kita buka menggunakan ini. Nah, kita buka juga nih
supaya ini IC CPU sama IC memori. Ini bagian atas ini tidak mungkin bisa masuk airnya karena dilem di sekelilingnya. Nah, yang masalah di bagian bawah ini. Nah, ini biasanya ini IC cas dan IC LCD. Di sini biasanya sering. Jadi di sini kita perhatikan, harus kita posisi buka seperti ini. Setelah semua terbuka, ini aman, juga ini di sini aman, tidak bisa masuk. Jadi kita perhatikan ada 1, 2, kemudian 3, ini kita cek. Nah, sudah terbuka. Nah, satu lagi di bawah ini. Nah, ini bisa masuk juga. Kita cek saja nih, kalau misalnya ada bekas karat-karat, bisa kita lap menggunakan tisu dulu. Setelah kita gunakan tisu sudah agak kering, selanjutnya bisa kita hair dryer. Kita bolak-balik, kita hair dryer seperti ini. Kita hair dryer, sudah kering, kita bisa sikat menggunakan sikat gigi yang kering seperti itu. Nah, kita sikat seperti ini. Tetapi sebelumnya kita cek dulu, sudah kita hair dryer, kita keringkan, jangan kita sikat sebelum dia menjadi kering dulu. Jangan sampai ada bekas air kita langsung sikat, jadi itu tidak boleh. Jadi kita keringkan dulu sampai kering, sampai air tadi sudah menjadi serbuk seperti itu, putih. Kalau misalnya ada bekas air, nah itu kita cek dulu yang mana yang menjadi kapur, air yang sudah menjadi kapur, itu yang kita cek, yang kita maksimalkan seperti itu. Nah, misalnya di bagian sini, nah itu yang kita ulang-ulangi terus. Yang lainnya tetap biasa, yang kita ulangi sampai 3 kali seperti itu. Setelah kering baru kita sikat seperti itu. Kita sikat menggunakan sikat gigi yang kering tanpa menggunakan cairan. Jadi kita tidak menyarankan untuk menggunakan cairan thinner ataupun bensin, itu biasanya akan memperparah hinpung, akan jadi konslet. Tapi kalau misalnya posisi kering saja kita keringkan kemudian kita sikat, biasanya hinpung akan kembali normal. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk bagian soketnya ini setelah kita keringkan, misalnya tidak ada yang kuning, tidak ada yang putih-putih, ada yang hitam, nah itu harus kita keringkan. Kemudian kita ini masih tidak bisa, selanjutnya kita bisa kerik menggunakan jarum, kita garis saja seperti ini. Hati-hati jangan sampai congkel. Di bagian sini juga seperti itu. Bagian sini seluruh soketnya ini, baik soket LCD, kamera, penghubung ke bagian bawah. Nah, kemudian kita lanjut di bagian yang fleksibel. Fleksibelnya juga harus posisi harus bersih. Kita keringkan, setelah kita keringkan kita gosok menggunakan jarum. Begitu juga di LCD seperti ini. Nah, untuk volume on off juga seperti ini. Dia karena ini volume on off dan volume beserta on off dia menjadi satu. Ada 3 kotak, satu untuk power, satu untuk ground, satu lagi untuk volume bawah, satu untuk volume atas. Jadi itu ada 4 titik. Dia terhubung ke bagian sini. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Biasanya konslet di sini handphone akan mati hidup. Biasanya numpuk air di sini menjadi kerak karena dia dialirin listrik seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini juga kita harus cek, perhatiin semua. Nah, misalnya sudah kering, kita perhatikan semua soket-soketnya di sini untuk SIM card. Jadi kalau misalnya SIM cardnya ada kotor, bekas air, karatan, kita harus keringkan. Setelah itu bisa kita sikat seperti itu. Nah, untuk metode mengeringkannya ada banyak variasi. Pertama, kita menggunakan hair dryer kalau di rumah. Kalau misalnya kita di lapangan bisa kita gunakan matahari. Kalau di siang hari kita jemur, itu agak lambat tapi bisa juga. Ataupun juga misalnya kita taruh di api unggun, misalnya malam hari kita keringkan di api unggun sampai agak panas, kita pegang agak panas pelatnya seperti itu sampai dia menguap secara otomatis karena panas air. Setelah panas baru kita sikat. Nah, itu kalau misalnya di lapangan seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Ataupun misalnya kita di rumah hair dryer tidak ada, mungkin kita mau cepat, ada setrika listrik juga bisa kita hidupin, kita taruh saja seperti itu. Kita balik-balik kayak kita mau panggang. Ataupun juga misalnya kita taruh di oven, nah, itu agak lama takutnya karena oven itu agak cepat, takutnya nanti bisa rusak soketnya. Jadi cepat harus kita keluarin seperti itu, jangan sampai lama, soalnya ini ada bahannya plastik, bisa lembut jadi koyak, jadi bisa merusak, itu bahaya sekali. Jadi tidak kita sarankan kalau misalnya di oven.
Jadi baiknya kita gunakan yang pertama bisa menggunakan setrika listrik, hair dryer, ataupun juga misalnya di korek api juga bisa, api unggun seperti itu, ataupun kita jemur. Nah itulah caranya. Setelah kita selesai kita bersihkan, biasanya sampai kita lakukan proses 3 kali. Pertama kita keringkan, setelah kita keringkan kita sikat, kita ulangi lagi, kita keringkan lagi, kita sikat lagi sampai 3 kali benar-benar kering, baru kita pasang. Di bagian bawah juga seperti ini. Di bagian bawah kita harus bongkar juga, karena di sini ada juga untuk PCB casnya. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan, harus kita bongkar semua. Jadi setelah kita bongkar, keringkan, tidak ada yang konslet, biasanya himpun akan kembali normal seperti biasa. Jadi tidak lagi misalnya setelah kita hidupkan, hidup sebentar langsung mati, karena biasanya langsung konslet. Nah di sini ada PCB, bisa kita lepas PCB-nya, PCB casnya ini kita lepas, kemudian kita lepas, angkat, lepas fleksibelnya. Nah untuk tandanya ini untuk yang atas itu adalah motherboard, biasanya untuk bagian atas, untuk bagian bawah soft. Jadi bisa kita lepas juga, ini soket juga nih, bisa kita lepas, kemudian bisa kita angkat seperti ini. Ini sama antenanya tadi nyambung ke bagian atas ini. Untuk melepasnya bisa kita gunakan karter juga. Nah ini sudah lepas. Di sini juga kita harus bersihin. Nah, kalau yang original biasanya masih ada karet. Nah, kita lepas karetnya untuk memastikan bahwa tidak ada air di pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini seal saja, tanda original. Seperti ini. Bagian bawah juga seperti ini untuk cas. Nah, seperti ini. Jadi kita harus bersihkan semua, karena di sini ada banyak komponen IC-nya nih. Kalau yang original sama seperti itu juga. Kalau misalnya di sini ada yang hitam, kita keringkan tidak bisa, kita gosok. Kita gosok menggunakan jarum, kita tarik menggunakan jarum seperti ini. Kalau misalnya rusak bisa kita ganti. Setelah kita ganti juga misalnya masih tidak berfungsi, biasanya di sini ada masuk konslet, misalnya banyak air bekas di sini, misalnya ada putih-putih waktu kita bongkar. Nah itu konslet. Di sini juga misalnya ada kerak-kerak, kita bersihkan juga masih tidak bisa, kita harus ganti seperti itu. Penggantinya mudah, tinggal pasang saja, tidak perlu solder. Ini kita pasang lagi kalau misalnya mau dipasang, kalau tidak dipasang juga tidak masalah. Ini tanda saja, kalau masuk air tetap masuk air, ini tanda. Pertama kita pasang dulu, perakitan kita pasang dulu seperti ini. Nah, kita pasang, kita baut satu-satu ini kita pasang saja sekaligus untuk merangkainya. Ini kita pasang, ini kita pasang. Untuk antenanya menggunakan ditekan saja. Nah, fleksibelnya tadi sub di bagian bawah, kita tekan juga menggunakan kuku. Kemudian ini speakernya kita pasang. Kita pasang satu saja dulu supaya lebih cepat. Ini untuk bagian atas sudah kita bersihkan tadi. Ini kita pasang penutupnya, ini tidak kita pasang juga tidak apa-apa. Bagian bawah juga seperti ini kita harus pasang, karena di sini ada untuk pendingin. Kita pasang seperti ini, pendingin daripada CPU. Jadi ada seperti karet. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita pasang, karena ini kamera belakangnya tadi harus kita pasang. Nih, kamera belakang harus kita pasang terlebih dahulu. Ini kamera yang nomor 2 nya kita pasang juga seperti ini. Untuk kamera yang di sini bisa kita langsung pasang juga tidak apa-apa. Ini kamera yang di sebelahnya bisa kita pasang juga. Pokoknya kita harus bersihkan semua dari soket-soketnya, baik dari kamera ataupun ini kamera yang di depan kita pasang di sini. Kita tinggal tekan saja, pokoknya hanya ditekan saja soket semua, tidak ada yang solder. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa pasang di sini. Di sini kita sudah bersihin, di sini juga kita bersihin. Nah di sini
kita bersihin. Nah ini nyambungnya ke sini, speaker sudah selesai, baru kita pasang. Kita pasang dari bagian sini dulu setelah masuk, baru kita pasang seperti ini. Ini ada antena, kita pasang antenanya. Jangan sampai tidak kita pasang, soalnya kalau tidak kita pasang nanti sinyalnya tidak bisa keluar. Sabar, kita tekan juga seperti itu. Selanjutnya kita pasang untuk fleksibel bawahnya. Ini fleksibel LCD kita pasang. Ini untuk fleksibel baterai kita pasang. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah fleksibel trackpadnya, fingerprint. Kita gunakan kuku saja. Selanjutnya bisa kita pasang untuk penutup kameranya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa tutup ini, kita pasang. Ini harus posisi di atas, kemudian bisa kita baut. Oke, ini saja tutorialnya. Saya kira kita cukupkan sekian saja supaya lebih pendek. Ini mohon maaf karena ini terlalu panjang, hampir 20 menit, hampir setengah jam. Nah ini untuk on off di sini kita harus baut, soalnya ini on offnya sistem nunggu tadi. Ini kita anggap selesai, sudah kita baut semua. Selanjutnya kita pasang seperti ini. Jadi tidak perlu lem-lem lagi, kita tekan seperti ini saja. Saya kira ini saja tutorial bagaimana cara mengatasi handphone Redmi Note 9 yang kecebur air. Jadi meskipun masih kondisi hidup, harus kita lakukan pembongkaran, kita pengeringan, kemudian kita sikat seperti itu. Hanya bermodal obeng saja saya kira sudah bisa untuk mengatasi handphone kita yang terkena air, baik kehujanan ataupun kecebur air seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun misalnya mau tanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar. Biasanya langsung kita jawab. Misalnya tidak bisa, kita langsung jawab di lain waktu, ataupun kita jawab menggunakan video tutorial yang akan datang seperti itu. Kalau misalnya bermanfaat, bisa di subscribe saja, di like saja, ataupun juga untuk membagi kepada teman-teman yang lain bisa di share saja seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.